Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi boleh angkat tangan mengatakan shalom. Haleluya, di bulan yang baru, di hari yang pertama ini, saya percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Sejak kita boleh bangkit berdiri bersama dulu. Coba berikan salam, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita ada sampai saat ini, bukan kuat gagah kita. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami bersyukur. Kami mau memulai hari kami di bulan yang baru dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kami buka kedua tangan kami mau menyembah Tuhan dengan ucapan syukur kami. Jika kami boleh ada sampai saat ini bernafas itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari berdoa buat keluargamu. Mari berdoa untuk suami, istri, bahkan anak-anakmu, orang tuamu. Berdoa untuk pekerjaanmu. Kami bersyukur. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami boleh menginjakkan kaki kami di hari yang baru, di bulan yang baru ini, bukan dengan kehebatan kami, bukan kuat gagah kami, tetapi hanya karena belas kasihan-Mu bagi setiap kami Bapa. Yang kami tahu, Engkau ada di setiap hembusan napas kami. Engkau selalu ada beserta dengan setiap kami. Tuhan yang menuntun setiap kami. Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Ibadah ini menjadi ibadah penuh dengan kemenangan. Ibadah dengan sorak-sorai tari-tarian pujian kepada Allah. Ibadah yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh berkata, aku disembuhkan. Yang terikat boleh berkata, aku dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu semua dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, Bapak Ibu kami minta maju ke depan. Biar nanti yang terlambat boleh duduknya di belakang aja. Boleh diisi bangku depannya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan. We thank you Lord Jesus. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku
Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak perlu kami takut dan ragu, karena Kau ada, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagi Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran di setiap hembusan nafas kami. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi Yesus penyelamatku. Kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu bersama. Takut, takut dan ragu, karena Yesus ada. Dalamku, dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan perbuatan-Mu Tuhan. Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut menyembah-Mu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi menceritakan bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan
percaya katakan bersama. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan. Kami menyaksikan segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyembah. Dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi katakan, kan ku nyatakan. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas kami. Yesus penyelamatku. Lebih lagi katakan, kan ku nyatakan kebesaran,
Selama kami bernafas, mujizat tetap ada. Selama kami bernafas, pertolongan Tuhan tetap ada bagi kami. Mari masuk dalam hadirannya lebih lagi. Buka tanganmu bersama sembah Tuhan. Ya. Sekalipun dia tidak akan meninggalkan engkau, bahkan jauh kedalaman hatimu dia tahu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Allah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Saja kita bangkit berdiri bersama sambil lambaikan tanganmu, katakan Hosana. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Tarutuk kota, angkat tanganmu bersama, katakan layak. Satu suara kami katakan, Raja kami, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, tinggi-tinggi angkat suaramu, katakan layak dipuji, disembah. Raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
bersyukur Tuhan Yesus untuk negeri kami, negeri Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami untuk Indonesia Bapa. Biarlah kami memberkati dari Sabang sampai Merauke-nya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, tidak satu daerah pun, tidak satu titik pun Engkau lewatkan Tuhan Yesus. Namun akan menerima lawatan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Karena kami percaya api Pentakostamu yang ketiga Tuhan Yesus sungguh ada untuk Indonesia, sungguh ada untuk kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati anakmu ini Tuhan Yesus, sebagai pemimpin kami, sebagai presiden kami di negeri kami Indonesia. Engkau memberikan dia hikmah dan daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberikan dia roh yang takut akan Engkau, roh yang mau dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Engkau yang memberkati setiap jajarannya Tuhan Yesus. Dan untuk tanah Batak Tuhan Yesus, kami berdoa dengan luar biasa Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mengepung tanah Batak Tuhan, kami percaya hari ini dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini keterikatan dalam dunia ini Tuhan Yesus dengan roh jahat kami lepaskan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar kembalinya hati seorang Bapa Tuhan Yesus untuk setiap Bapa dalam setiap keluarga. Engkau yang memberkati setiap keluarga dalam tanah Batak ini, dalam Indonesia Tuhan. Engkau kembalikan kembali hati seorang Bapa, hati seorang ibu kepada anak-anaknya, dan begitu hati anak-anak Tuhan Yesus kembali kepada orang tuanya. Biarlah Engkau yang menutup setiap keluarga dari kami Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan Yesus, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh antero dunia ini Tuhan Yesus. Engkau yang lengkapi kami dengan api-Mu Tuhan Yesus, dengan senjata-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami siap untuk berperang Tuhan. Kami siap sebagai anak-anak panah-Mu Tuhan Yesus. Kami siap berperang melawan roh-roh di udara Tuhan Yesus. Melawan penghulu-penghulu di udara Tuhan. Haleluya. Dan kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan Yesus. Gereja kami GBI Sanuto Kota Tuhan Yesus. Biarlah kami mengambil bagian dalam kebangkitan rohani yang terbesar dan yang terakhir Tuhan. Kami memberkati setiap tanah yang berada di dekat kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Di masa tuanya biarlah Engkau yang semakin pakai dia. Engkau yang semakin pakai di dalam pelayanannya Tuhan, semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau bersuka cita Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati apa yang dia sampaikan sehingga menjadi berbuah bagi kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami akan menari-menari bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Raja Daud kami akan menari kepada Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, Jesus. Kami ucapkan shalom Bapak Ibu semua sekali lagi. Haleluya. Berapa orang yang rasakan hadirat di tempat ini? Sorakan Coba buka maskernya Bapak Ibu, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Ada satu di sebelah kanan saya. Boleh tangannya tetap diangkat, di sebelah kiri saya ada. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Tertung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tetapi kita satu dalam kerajaan Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Kurang tinggi Bapak Ibu semua yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Raja atasku. Tarutung Kota lebih tinggi lagi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberi
katakan ke atas. Ini pengakuan kami Tuhan. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, oh, oh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkat. Kau sumber kemenanganku. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dari tempat ini kami katakan, Engkau Raja yang mulia. Agung dan perkasa perbuatanmu Tuhan Yesus. Sorakan ya. Here we go. Oh, yeah. Sambil bertepuk tangan di atas kepala boleh katakan, Tuhan Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Go! Yesus Kaulah Raja mulia. Aja Agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berapa orang di tempat ini yang setuju punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran? Katakan amin. Dua tangan yuk tinggi-tinggi sama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku. Anak muda kita loncat ya. Anak muda siap. 1, 2, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Memerintah. Satu kata, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Hitungan ketiga katakan dahsyat. Amin. 1, 2, 3. Dahsyat. 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 Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu lebih dari apa yang kami senangkan di dunia ini ya Bapa. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Biarlah setiap perilaku kami, setiap gaya hidup kami menjadi gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami Tuhan dan ajar kami untuk kami dapat menjadi seorang pribadi yang berubah. Untuk kami dapat bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Kami dapat berubah menjadi level yang berkenan. Kami berubah menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau menghendaki kami demikian. Di dalam Tuhan Yesus, Hamba-Mu serahkan seluruh hati kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Engkau yang membuka seluruh hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap ditanam oleh benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau dengar sorak-sorai yang di bawah usia 80 tahun pasti masih muda ya kan? Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Karena yang melayani hari ini adalah rata-rata anak-anak muda semua. Jadi mau tidak mau kita semua harus menjadi anak muda. Mau dengar lagi? Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Oke, pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada minggu yang pertama di bulan November, tidak terasa lagi kita akan menyudahi tahun ini. Hanya sekitar 2 bulan lagi kita akan menjalani tahun ini. Kalaupun berat ya tahun ini, kita hanya ringan mengikuti tahun ini. Bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai agak berat dan seterusnya. Ya haleluya, tetapi luar biasa sampai November Tuhan menyertai kita dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Amin Bapak Ibu, Tuhan pelihara kita. Orang-orang di luar sana boleh mengalami yang namanya resesi, tapi saya lihat wajah-wajah di sini bukan wajah-wajah yang resesi. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita akan membaca di depan 2, 3, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita masuk ke dalam sebuah perubahan. Perubahan. Dunia semakin hari semakin berubah. Dunia tidak pernah sama dari zaman ke zaman. Dunia berubah sesuai dengan zaman. Dan satu pertanyaan yang menarik yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada dalam ruangan ini. Apakah dunia berubah ke hal yang baik atau ke hal yang tidak baik? Rata-rata kita akan menjawab ke arah hal yang no, tidak baik. Teknologi mungkin bisa berkembang ya sesuatu hal yang baik, mempermudah kehidupan daripada manusia. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sisi kerohaniannya, saya mau tanya, Bapak Ibu lihat dunia ini berubah ke arah yang lebih baik? No. Dunia semakin hari semakin merosot. Seperti eskalator turun. Setiap hari dia akan membawa orang-orang turun. Turun dalam hal moral, turun dalam hal pengetahuan akan kebenaran, turun dalam hal memuji dan menyembah Tuhan, turun dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita sering atau bahkan kita terbiasa dengar orang lakukan dosa, sesuatu hal yang sepele. Atau bahkan orang ngomong kasar, itu ngomongnya sesuatu hal yang udah biasa. Ngomong sesuatu hal yang ngomong kebun binatang, sekarang sudah hal yang sepele.
Dan orang terbiasa ngomongin begitu. Orang tidak sebut nama lagi. Orang sebut binatang panggil seseorang. Dan orang itu mau pula nyahut. Dunia semakin aneh. Dunia semakin merosot. Dan dunia sekarang ini semakin mencari yang namanya pembenaran. Padahal kita tahu satu-satunya sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan dunia melakukan pembenaran sendiri. Pembenarannya apa? Banyak dosa, banyak yang namanya sesuatu hal yang tidak baik dalam firman Tuhan. Itu sekarang ini banyak sekali dihalalkan oleh dunia. Dosa semakin hari semakin dihalalkan manusia. Sudahlah gak apa-apa, lakukan aja. Toh semua orang juga sudah melakukan hal seperti itu. Dunia semakin berubah. Firman Tuhan katakan anak Tuhan juga harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Bukan kehendak dunia. Manakah kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Apa kehendak Allah? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Siang hari ini kita akan belajar tentang yang namanya bagaimana kita melakukan perubahan. Transform your life. Ubahkan diri kita. Lakukan perubahan dalam diri kita. Mungkin kita beranggapan, ngapain berubah? Tuhan Yesus enggak berubah kok. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Itu posisinya Tuhan Yesus. Posisinya kita beda. Jangan samakan posisinya kita dengan Tuhan. Jauh. Apa Tuhan katakan? Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Kita akan belajar siapa sebenarnya dulu tokoh-tokoh Alkitab juga Tuhan suruh untuk berubah sesuai dengan zamannya. Salah satunya seorang tokoh dalam perjanjian lama, Daud. Dia dibahas dalam perjanjian baru. Kisah para rasul. Di situ dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah apa? Pada zamannya. Ada keterangan waktu yang diselipkan di situ. Pada zamannya. Ternyata berbeda kehendak Tuhan pada zaman Adam, berbeda kehendak Tuhan pada zamannya Nuh, beda zamannya Abraham, beda zamannya perjanjian baru, waktu gereja mula-mula. Ternyata di setiap zaman Tuhan berbeda apa kehendaknya. Satu hal, dunia bisa berubah sesuai dengan zamannya. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang ketinggalan zaman. Bahkan Tuhan menyuruh anak-anaknya jangan menjadi manusia yang ketinggalan zaman. Setuju? Karena apa? Kita belajar dari Daud. Daud update pada zamannya. Mau tidak mau kita harus update pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Lakukan itu. Apa yang dimaui Tuhan pada zaman ini? Lakukan. Kita akan belajar level kehendak Tuhan. Ada 3. Sesuai dengan Roma 12 tadi. Yang pertama, level yang pertama kehendak Allah adalah yang baik. Sama-sama katakan baik. Oke. Sering dengar orang berjanji berubah ke hal atau berubah akan lebih baik lagi? Sering? Sering. Apalagi sewaktu orang sedang introspeksi diri, sedang dikoreksi dirinya sendiri, dia akan belajar untuk berubah ke hal yang lebih baik. Bahkan kita sering dengar, apalagi kalau lonceng gereja sudah berbunyi jam 00 pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya, semua orang berjanji akan ke hal yang lebih baik. Berjanji mau Uma, Bapak, tahunon lemberjuna mau. Janji, Mak, Pak, tahun ini ya ku cari pun jodohku. Mak, janji tahun ini aku menjadi anak yang baik, yang sayang sama mama, sama bapak. Oh, banyak perjanjian yang tercipta sewaktu tanggal 1 Januari tengah malam itu.
Dan kita tidak tahu kapan expirednya ini perjanjian. Biasanya hitungan jam ya kan? Hitungan jam. Udah mulai tanggal 1, mulai terbit matahari, sudah ada yang berantem, sudah ada yang begini, sudah ada yang ribut gara-gara kembang loyang, sudah ada yang ribut gara-gara petasan. Di mana perjanjian itu? Banyak orang berjanji ke arah yang lebih baik. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita hanya sebatas level baik. Orang di luar sana juga bisa berjanji dan berubah ke hal yang baik. Level yang kedua yang Tuhan mau, yaitu adalah berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Seperti apa orang yang berkenan? Orang yang berkenan, perkenanan itu seperti welcome. Seperti nyambutlah. Karena apa? Ada relationship yang baik. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Kalau soal baik, kita bisa lihat orang lain yang tidak kita kenal berbuat baik. Kasih orang-orang miskin di pinggir jalan makan, oh baik ya orang itu. Apakah kita kenal? Enggak. Apakah kita sewaktu datang kepada dia, ih baik kali kau ya, ih begini, bersahabatlah kita. Apakah dia langsung oke? No, karena apa? Tidak ada perkenanan, karena apa? Enggak saling mempunyai hubungan relasi yang dekat. Perkenanan akan timbul dari apa? Dimulai dari hubungan yang dekat. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Berubah ke hal yang baik tidak cukup. Dan itu bukan sebuah perubahan yang cukup bagi orang Kristen. Harus masuk ke level yang kedua. Apa? Berkenan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berkenan. Biasanya, ya palingan nyapa Tuhan 3 kali sehari itu pun mau makan. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Selebihnya cuek sama Tuhan. Yang Tuhan mau, orang yang berkenan itu tercipta dari relasi yang dekat. Harus kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Level tertinggi, level yang ketiga, kehendak Allah, yaitu adalah sempurna. Saya mau tanya, ada yang sudah sempurna di ruangan ini? Ada yang tahu orang yang sudah sempurna? Adakah manusia yang sempurna? Ada? No. Selain daripada Yesus sendiri. Adakah manusia yang sempurna sekarang ini? Enggak. Tapi kita dengan gampangnya saja nyanyi. Kau begitu sempurna. Lihat orang di mataku kau begitu. Tiba ditanya, adakah orang yang sempurna? Gitu. Memang tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu. Tapi kehendak Tuhan yang terakhir, level yang tertinggi adalah apa? Menjadi sempurna. Sudahkah ada orang yang mencapai level ini? Tapi Tuhan tidak berkehendak kita stop untuk mengejar kesempurnaan itu. Saya akan ibaratkan seperti gini. Saya akan ibaratkan sempurna ini adalah cita-cita. Contoh S1. Sarjana. Sempurna S1. Waktu kita ingin mencapai S1. Mau jadi S1 langsung susun skripsi. Enggak. Dimulai dulu dari TK PAUD. Apakah PAUD sudah susun skripsi? Enggak. Naik level dulu SD. SD masuk ke ujian hidup susah. Sekolah aja tiap bulan ujian. Kita datang masalah aja sekali setahun, mau sekolah enggak masalah. SD aja ujian setiap bulannya. Ujiannya maksudnya supaya apa? Naik kelas. Naik kelas menjadi SMP. Sudah S1 belum? Sudah S1 belum? Belum, masih SMP. Ujian lagi.
Mid lagi, semesteran lagi, mid lagi, semesteran lagi, ujian harian lagi, ujian LKS lagi. SMA, sudah S1? Sudah S1? Belum. Selesai SMA, lulus sekolah, mulai kuliah. Sudah S1? Belum. Harus ujian demi ujian setiap semesternya. Sampai ke susun skripsi, sampai ujian meja, sidang hijau, belum lagi revisi apa segala macam. Baru akhirnya dapat S1. Sama seperti S1 sempurna. Kita di level mana sekarang? Apakah masih TK? Atau sudah SMP? Atau masih SD? Atau bahkan kita sudah kuliah? Setiap orang berbeda-beda dalam hal mengejar kesempurnaan. Dan Tuhan tidak mempersoalkan di level mana Anda. Yang Tuhan persoalkan adalah jangan sampai kita stop untuk mengejar kesempurnaan itu. Gimana anak SMP ngomong gini, enggak sarjana-sarjananya aku, stop laku sekolah. Gimana SMA? Stop, gak mau lagi aku sekolah. Kenapa? Gak sarjana-sarjana pun aku. Lalu dari PAUD aku sampai SMA, kok aku gak sarjana? Hello? Waktu orang sudah stop untuk mengejar kesempurnaan itu, di situ masalahnya. Engkau akan dibawa dunia turun. Turun dalam hal moral, turun dalam hal pola pikir, turun dalam hal cara berbicara, turun dalam hal bertindak dan bersikap. Banyak orang susah untuk berubah atau banyak orang menolak untuk berubah. Karena apa? Banyak masalah, banyak alasan. Nah, yang Tuhan mau dalam diri kita hari-hari ini, kita harus menjadi orang yang relevan. Kita harus menjadi orang yang update. Bagaimana menjadi orang yang relevan, update dalam perubahan zaman ini? Harus melakukan perubahan terus menerus. Rata-rata kita semua pakai smartphone. Coba lihat smartphone, apalagi anak-anak muda. Kalau engkau tidak update setiap aplikasi yang ada di smartphone-mu, minimal sekali 2 bulan, masih bisa nggak buka aplikasi itu? Enggak. Coba orang tua, aktif Facebook, aktif terus berbulan-bulan aktif, tiba-tiba Facebook nggak bisa dibuka. Kepada siapa orang tua harus mengadu? Ya pasti ke orang anak muda. Anak muda pasti sudah tahu jawabannya. Apa? Enggak diupdate Facebooknya. Makanya enggak bisa dibuka. Crash. Jadi kenapa Facebook mama ini? Nah Allah mama ini pun ini terus persoalan tiap bulan. Langsung tinggal update. Udah selesai, kelar masalah. Karena tidak update, maka itu tidak bisa dibuka. Karena kerohanian kita, gaya hidup kita, tidak kita update, kita bisa menjadi orang yang useless, tidak berguna bagi pencipta kita. Karena apa? Enggak update. Jadi jangan pernah berkata, cukuplah saya sampai di sini. Alasan orang tidak mau berubah, karena masuk ke dalam zona nyaman. Cukuplah aku sampai di sini, cukuplah aku jadi jemaat, duduk tenang. 1 jam kursi panas, selesai tugas saya. Tuhan Yesus memberkati, limpahkan paling lebar tangan kita. Berkat rahmat-Mu. Pengen mau ditelan itu semua. Level kita jangan sampai hanya orang yang nyaman dengan keadaan saat itu. Kenapa orang tidak mau berubah? Karena di zona nyaman. Tapi hati-hati, waktu orang betah di zona nyamannya, terpaksa harus ada perubahan. Terpaksa loh karena keadaan. Dan kalau perubahannya ini terjadi dalam sebuah keterpaksaan, maka dibayar mahal. Kita akan belajar seperti apa kok zona nyaman, perubahannya terlambat, tapi perubahannya itu harus dibayar mahal. Kita akan belajar beberapa fakta tentang yang namanya orang Kristen harus berubah. Yang pertama, Anda memang harus berubah. Saya juga harus berubah. Kita semua yang ada dalam ruangan ini harus berubah.
Coba katakan kiri kanan, Anda harus berubah. Bapak Ibu, saya katakan kiri kanan, jangan saya yang dipelototi. Katakan kiri kanan, Anda harus berubah. Saya makin dipelototi, tajam lagi kan. Katakan kiri kanan, Anda harus berubah. Oke, harus berubah. Seperti apa kita harus berubah? Kita akan belajar. Ada sebuah fakta yang menarik hari-hari ini. Dari zaman era-era masuk tahun 2000-an, kita kenal dengan yang namanya handphone. Handphone. Kalau anak-anak muda sekarang, engkau tidak ikut dalam pembicaraan ini. Kami hanya berbicara yang generasi-generasi sebelum milenial. Handphone ya Bapak Ibu ya, yang sepantaran dengan saya. Saya mau tanya, handphone pertama kita mereknya apa? Handphone sejagat raya, Nokia. Di mana-mana orang pakai Nokia. Di angkot bunyinya selalu sama. Dan semua serempak buka handphone. Jangan-jangan handphone saya. Oh, ternyata enggak. Ya kan? SMS berbunyi, tinit, tinit. Semua sama-sama buka. Artinya semua handphonenya rata-rata Nokia. Pada zaman 2000 awal, Nokia menguasai pasaran penjualan daripada handphone atau telepon genggam. Dengan segala ketangguhannya, Nokia melejit tajam produksinya. Orang jatuh dari lantai 3 bersama dengan handphonenya, orangnya sekarat, handphonenya selamat. Itu kelebihan Nokia. Lempar ke anjing, anjing yang benjol, handphonenya, Nokianya aman. Karena itu adalah fungsi lain daripada handphone pada saat itu. Soal baterai nggak usah ditanya. Bahkan kadang kita lupa di mana charger, karena apa? Sekali seminggu baru nge-charger. Kalau sekarang 2 kali sehari, 3 kali sehari, pakai power bank, di mana-mana cari colokan. Nokia melejit tajam. Dan pada zaman yang sama, ada iPhone, ada Samsung juga ikut dalam persaingan penyediaan produksi handphone. Tetapi ada sebuah masalah. Masalahnya adalah dunia semakin berkembang. Teknologi semakin berkembang. Samsung melakukan perubahan secara relevan. iPhone melakukan perubahan secara relevan. Nokia, dia terlambat melakukan perubahan. Samsung dengan getol menyempurnakan Android-nya dengan smartphone dengan basis Android. iPhone mulai mengembangkan yang namanya handphonenya dengan basis iOS-nya. Nokia berkutat dengan GSM. Tininit, tinit, tininit. Selama puluhan tahun. Sewaktu semua sudah berlomba-lomba masuk ke dalam smartphone, Nokia telat. Semua sudah lomba lari ke depan, dia masih di garis start. Mau tidak mau, Nokia mengalami resesi, penjualannya turun. Samsung melejit tajam. iPhone stuck, ada perubahan kecil karena ya taulah menengah ke atas. Palingan hanya orang-orang yang tongkrongannya di mall mewah saja pakai itu. Ya, kalau kita yang diberkati Tuhan lebih daripada situ, ya sekedar saja Vivo, Huawei, semua macam-macam. Pokoknya kita diberkati dengan apa yang kita pergunakan sekarang ini. Apa yang Tuhan cukupkan sekarang ini. Dan Nokia mengalami yang namanya perubahan. Mereka masuk menggunakan Android, tapi sudah terlambat. Yang lain sudah lebih maju ke depan. Mereka baru start. Dan 2 tahun setelah Nokia meluncurkan smartphone-nya, Nokia harus gulung tikar. Tidak ada lagi produksi Nokia. Perusahaan berikutnya, Kodak. Tahu Bapak Ibu Kodak? Kalau orang tua kami yang sudah ujur, ya kan, yang sudah lanjut usia, paling
terbiasa dengan yang namanya Kodak. Apa itu selfie? Apa itu foto? Yang ditahu adalah Kodak. Kodak Johami. Betamar Kodak. Itu biasanya orang tua. Karena pada zaman dulu, Kodak adalah perusahaan yang menyediakan atau yang memproduksi kamera. Yang sangat terkenal. Kodak. Tahun 1975. Steven, seorang insinyur yang bekerja dengan Kodak, dia berhasil menemukan kamera digital pertama di dunia. Dia kerja di Kodak, kemudian dia usulkan kepada manajemen Kodak, tempat perusahaan di mana dia bekerja. Saya ada temuan kamera digital. Manajemen Kodak, mereka cuma lihat, wow, that's cute, lucu. Dan setelah itu, oke, lain kali. Penemuan ini langsung dibeli oleh Sony, langsung dibeli oleh Nikon, diambil oleh Canon, dan mereka langsung menggarap produksi kamera digital. Kodak asli selalu berkutat dengan yang namanya kamera berfilm. 20 tahun berikutnya, Kodak ketinggalan jauh. Yang maju siapa? Nikon, Canon, Sony dengan apa? Dengan kamera digital, mirrorless, DSLR. Dan setelah tahun 2002, Kodak mengeluarkan kamera digital pertama. Tapi sama nasibnya dengan Nokia. Hanya berselang 4 tahun, Kodak gulung tikar. Karena apa? Sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Kalau Bapak Ibu tidak mau menjadi pribadi yang kerohaniannya mati, jangan sampai kita terlambat melakukan perubahan yang relevan dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Harus berubah. Perubahan bukan sebuah pilihan. Mau berubah apa enggak? Enggak begitu lagi. Perubahan adalah sebuah keharusan. Fakta yang kedua mengenai bagaimana tentang perubahan. Anda pasti bisa berubah. Saya pasti bisa berubah. Kita semua pasti bisa berubah. Coba sama-sama katakan kiri kanan. Anda pasti bisa berubah. Banyak orang malas berubah. Karena apa alasannya? Ngasongono nausi mulai geleng. Dari orok saya sudah begini. Susah untuk berubah. Oh bukan. Semua orang bisa berubah. Ada fakta yang menarik yang mengatakan perubahan dengan terobosan besar biasanya didahului oleh kekacauan besar. Sekali lagi, perubahan dengan terobosan besar biasanya didahului oleh kekacauan besar. Contoh, ada orang suka ugal-ugalan. Naik sepeda motor, perasaan MotoGP, ya kan? Padahal cuma jalan di Panjaitan ini ya. Bam, kena, kacau. Setelah itu berubah, jerak. Ternyata saya bukan Valentino Rossi. Ternyata ini bukan sirkuit. Ini hanya jalan di Panjaitan, jalan di Dede per Dede. Berubah. Tapi setelah apa? Setelah ada kekacauan besar, setelah kena uji dulu. Coba sekarang manusia. Dulu kita mau makan baru cuci tangan. Itu pun cuci tangan masih asal celup. Udah makan. Lebih hebatnya lagi kalau dilapo-lapo, botol bir. Udah cukup itu aja. Tiba si kor-kornana ini datang. Ya, tiba si kor-kornana ini datang. Kita mau masuk toko, cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Datang ke gereja cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Pergi kemana-mana cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Masuk ke komplek orang pedesaan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tunggu datang dulu pandemi ini baru orang rajin cuci tangan.
baru hand sanitizer laku berat, baru masker laku berat di mana-mana, baru orang memperhatikan bahwa kesehatan itu perlu. Tunggu datang dulu kan, baru orang, oh ternyata begini kesehatan itu. Oh ternyata begini penting yang namanya kesehatan itu. Banyak orang mengatakan susah untuk berubah. Tapi satu hal, sesuai dengan firman Tuhan, Markus 9 ayat 23, sama-sama kita baca, 2-3 ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang percaya. Hanya orang yang percaya saja. Tunjukkan tanganmu. Kalau engkau adalah orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Amin. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru itu seperti apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sering orang menolak untuk berubah atau malas untuk berubah karena apa? Selalu lihat ke belakang. Selalu lihat masa lalu. Selalu lihat kelemahan, selalu lihat keburukan dirinya sendiri. Gagal berubah karena apa? Selalu lihat ke belakang. Bagaimana cara kita supaya dapat berubah? Jangan lihat ke belakang, lihat kemana? Ke depan. Tuhan tidak mempersoalkan masa lalumu. Yang Tuhan pedulikan adalah masa depanmu. Sebaliknya, iblis tidak suka masa depanmu, tetapi iblis selalu ingat-ingatkan masa lalumu. Sekali lagi, iblis tidak suka masa depanmu, tetapi iblis akan ingat-ingatkan masa lalumu. Supaya apa? Engkau berkutat dengan masa lalu itu sehingga engkau gagal untuk masuk ke dalam masa depanmu. Makanya orang yang kesurupan jarang membahas ke depan. Jarang membahas investasi. Siapa sih yang kesurupan ngomong, di samping kuburanku itu ada emas 3 kilo. Ambil itu, gali itu supaya ada bekal untuk cucu-cucuku. Gak ada. Yang dibahas apa? Kuburan. Yang dibahas apa? Masa-masa lalu. Iblis selalu mengingatkan masa lalu. Tetapi sewaktu engkau terintimidasi dengan masa lalu, langsung lawan. Iblis, engkau bisa mengutak-atik masa lalu saya. Tapi saya mau fokus ke masa depan saya. Karena apa? Tuhan tidak peduli masa lalu saya. Tuhan peduli dengan masa depan saya. Iblis, engkau mungkin tahu masa lalu saya. Tapi engkau tahu di mana masa depanmu. Masa depan iblis hanya ada di neraka. Tapi masa depan kita indah bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan suka-suka nginget masa lalu. Maju ke depan, lakukan perubahan. Kita akan belajar seorang tokoh iman pada era tahun 1700-an, George Muller. Dia orangnya pada sebelum kenal Kristus ada seorang penipu, pencuri, penjudi, suka mabuk-mabukan, nakal, suka pesta pora. Tetapi sewaktu dia kenal Kristus, waktu dia bertobat memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia mau melakukan perubahan. Manusia barunya berubah total. Dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mendirikan 117 sekolah yang sanggup menampung 120.000 anak-anak yatim piatu dan anak-anak tidak mampu. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa dengan jemaat yang banyak. Dia mampu mengadopsi 120.000 anak loh. Anak kita, anak kandung aja kadang panas telinga dan panas kepala di rumah hanya untuk melihat keperlakuannya. Dia 120.000 anak dia adopsi. Kita anak baru 1, baru 2, hanya belajar daring saja. Kita bisa berantem sepanjang hari dengan anak kita. Kapanlah corona ini selesai? Stres aku ngajari anak saya di rumah. Hanya gara-gara belajar online. Tapi George Muller dia sanggup berubah 180 derajat. Fakta yang terakhir tentang perubahan adalah Anda harus mulai berubah. Saya harus mulai berubah. Kita semua
harus mulai berubah. Kapan? Sekarang. Jangan menunda-nunda. Jangan mau seperti Nokia. Jangan mau seperti Kodak. Mereka akhirnya gulung tikar. Lenyap karena apa? Menunda untuk berubah. Menolak untuk berubah. Saatnya anak Tuhan, kita semua harus mau berubah. Ada pepatah mengatakan, perubahan barulah disebut perubahan bila terjadi perubahan. Sekali lagi, perubahan barulah disebut perubahan bila terjadi perubahan. Kalau kita lihat ulat, ada ulat di pohon, ulatnya protes. Sembarangan bilang saya ulat, saya kupu-kupu. Karena kita, masih mengeliat gitu kupu-kupu. Kita tidak akan pernah ngomongin ulat itu dengan kupu-kupu sebelum dia berubah menjadi kepompong dan dia keluar dari kompong menjadi kupu-kupu. Baru sewaktu kita ngomong sama kupu-kupu, ada ulat. Kupu-kupunya ngomong, oh bukan, saya sudah berubah. Saya sudah menjadi kupu-kupu. Perubahan barulah dikatakan perubahan bila sudah terjadi perubahan. Jangan pernah kita ngomong, saya sudah berubah. Tapi kita masih kembali ke habitat kita yang lama. Kita masih kembali ke dalam sifat yang tidak baik kita yang lama. Itu tidak perubahan. Dan itu tidak disebut dengan yang namanya perubahan. Perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Kalau kita ingin berubah 180 derajat sama seperti George tadi. Dia berubah dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru. Mulailah dari perubahan kecil. Saya kasih contoh. 1 hari 2 bungkus rokok. Menggepul. Ya kan? Di mana-mana asap. Mesin asap kalah. Saya mau bertekad, aku mau berhenti merokok. Kalau dia singkirkan semua rokoknya, ya haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Yesus baik. Mujizat itu nyata. Ya kan? Tiba-tiba berubah. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi sewaktu dimulai dari perubahan kecil, oke. Saya akan kurangi rokok ini. Dari 2 bungkus 1 hari, oke, sebungkus dulu. Minggu depannya, berubah. Setengah bungkus 1 hari. Perubahan. Perubahan kecil. Dari 2 bungkus loh, sudah lumayan. Jadi 1/4-nya udah berkurang. Minggu depannya lagi, tinggal 2 batang rokok setiap harinya. Minggu depannya lagi, tinggal 1 batang rokok. Itu pun kadang gak habis. Minggu depannya lagi, mulai dengan angkuh dan sombongnya. Apa itu rokok? Karena apa? Dimulai dari perubahan kecil. Setiap hari dia belajar untuk melakukan perubahan kecil. Waktu kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan perubahan kecil, langkah yang kecil, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Apapun ceritanya, waktu kita sudah mempunyai tekad dalam diri kita, saya mau berubah. Lakukan dulu perubahan itu, maka Tuhan akan berikan kemampuan kita untuk berubah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita tidak mau berubah, tidak ada alasan kepada kita untuk menunda berubah sekarang. Tapi satu hal, lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Mumpung kita masih ada kesempatan. Ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Waktu Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Waktu perkenanan itu sudah ada dalam hidup kita. Waktu kita sudah bertekad dalam diri kita. Saya mau berubah. Saya mau berubah ke arah yang lebih baik lagi. Saya mau berubah menjadi orang yang berkenan. Saya mau berubah ke arah yang lebih sempurna lagi. Sama seperti yang Tuhan kehendaki di zaman ini. Maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita.
Tidak usah peduli sekecil apa kita dianggap orang. Sekecil apa kita di mata orang. Kita kecil di mata Tuhan. Tetapi dari yang kecil itu Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat engkau yang kecil. Tuhan tidak melihat engkau yang tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak melihat engkau yang terkadang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi yang Tuhan pandang apa? Hati dan niatmu untuk mau berubah. Ketika dunia melihat kita dengan sebelah mata karena kita sepele, karena kita kecil, Tuhan akan berdiri di sebelah kita, di sisi kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani mencoba untuk melawan kita? Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di sisi kita, siapapun yang besar di dunia ini tidak akan sanggup untuk menghadapi kita. Karena apa? Ada Tuhan di sebelah kita, ada Tuhan di dalam kita, ada roh yang besar itu di dalam kita, ada Yesus yang besar itu di dalam kita. Jangan pernah beranggapan, sudahlah, saya begini-begini saja. No. Jangan mau dikibulin, diintimidasi dengan pola pikir lama bahwa Anda berada di zona yang nyaman, itu sudah cukup. Jangan. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu, melangkah melakukan perubahan. Sampai engkau masuk ke dalam rencana Tuhan yang sudah dikehendaki dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dimulai dari perubahan yang kecil saja. Dan sewaktu kita sudah mulai melakukan perubahan-perubahan kecil, setialah dalam perubahan itu. Setialah bersekolah untuk mencapai kesempurnaan itu. Setialah menjadi murid Kristus. Jangan bolos lagi belajar, jangan bolos waktu lagi ujian. Tiba ujian, kita AFK, wow. Tahu AFK? Hanya anak gamers mungkin yang tahu, ya kan? Bolos dari ujian, gak ikut dalam ujian. Dapat hasilnya? Enggak. Enggak ada dapat hasilnya. Tapi waktu kita dengan setia menjadi murid Kristus, ingat Tuhan tidak mengizinkan atau Tuhan tidak menghendaki kita hanya sebagai jemaat biasa, tetapi harus menjadi murid. Karena sewaktu Yesus ingin naik ke surga, Dia menyampaikan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukan jemaatku, bukan pengikutku, bukan orang-orangku, tetapi muridku, yang artinya orang yang mau belajar setiap hari, belajar dan belajar. Sampai kita mencapai yang namanya kesempurnaan itu. Amin Bapak Ibu. Sewaktu kita melakukan perubahan kecil, Tuhan akan mulai lakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin, dan yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, Ku saksikan di setiap sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. nafasku. Perbuatan-Mu ajaib, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafas. Amin Tuhan, amin Yesus. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Siang hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan yang memeteraikan firman itu ke dalam setiap loh hati kami. Dengan darah-Mu ya Bapa, dengan darah-Mu ya Yesus. Setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan ke dalam setiap hati kami, Tuhan yang memeliharanya menjadi benih yang berakar, menjadi benih yang bertumbuh, bahkan menjadi benih yang berbuah. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berubah, menjadi kehidupan yang berbeda, menjadi kehidupan yang meninggalkan
meninggalkan masa lalu dan menjadi seorang yang masuk ke dalam ciptaan yang baru. Kami meninggalkan yang masa lalu dan kami akan menuju kepada masa depan Tuhan yang penuh dengan harapan. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, firman-Mu digenapi dalam setiap diri kami, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan tetap senantiasa memelihara kami di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang sekarang ini. Tuhan tetap senantiasa memelihara kami dengan pemeliharaan yang ajaib, dengan pemeliharaan yang luar biasa, dengan pemeliharaan yang tidak Amin. kami pikirkan sebelumnya. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berperkara dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang memberkati usaha kami, Tuhan yang memberkati kesehatan kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang memberkati orang-orang yang bertautan darah dengan kami. Segala sesuatu yang kami usahakan semuanya berhasil, akan beruntung. Dunia Amin. boleh resesi, dunia boleh mengalami krisis, tetapi anak Tuhan akan semakin diberkati, Amin. akan semakin diberkati, setiap hari akan semakin diberkati, bahkan sampai berlimpah-limpah, 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 berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau melakukan perubahan itu di dalam diri kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan yang mau berubah bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Akhir ibadah suaranya makin lemes. Sekali lagi saya sapa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 1 November 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online yang hari ini dilayani oleh kaum muda. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya, sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus para pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA-FA yang ada silahkan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada jam 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, dan ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Kami informasikan bahwa minggu depan seluruh ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita berkesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan kita minggu depan. Bagi jemaat lansia yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, dapat menghubungi sekretariat supaya dapat diantarkan ke rumah masing-masing. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia.
Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini luar biasa dilayani oleh anak-anak muda semuanya. Jadi buat anak-anak muda yang mau bergabung di departemen musik, mau jadi singer atau penari, atau mungkin jadi aser atau apapun, talenta sesuai dengan teman-teman semua, boleh datang jam 4 sore untuk departemen musik, jam 4 sore hari Sabtu di tempat ini. Dan untuk ibadah youth, jam 6 sore di tempat ini juga. Itu aja pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saja kita bangkit berdiri bersama. Selamanya. Kita buka kedua tangan kita lebih tinggi lagi. Katakan sekali lagi, limpahkan, limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai limpahkan ya Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidupmu mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Jangan lupa Bapak Ibu, persembahan boleh diantarkan di belakang sambil pulang, tetap dengan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia.